Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Anak-anak Umal yang mencintai karena Allah, murid SD Islam Al-Azhar 32 Padang dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Hari ini adalah hari yang ke-8 puasa Ramadan. Bagaimana puasanya hari ini? Semoga tetap semangat dalam keadaan sehat, insya Allah sampai nanti berbuka, bahkan insya Allah sampai merayakan Idul Fitri di 1 Syawal 1444 Hijriah nanti. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa untuk sharing ilmu. Bunda akan menyampaikan sebuah ilmu baru untuk anak-anak semuanya agar dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu tentang ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Sebelum sampai kepada ciri-ciri orang bertakwa, tentunya kita harus tahu dulu takwa itu apa ya. Nah, maka kita harus sangat menyadari tentunya bahwa Allah menciptakan manusia itu dari beragam suku, dari berbagai perbedaan, baik itu warna kulit, perbedaan bangsa, perbedaan suku, perbedaan jabatan, perbedaan mungkin harta yang Allah titipkan. Namun sebenarnya yang membedakan manusia atau derajatnya di sisi Allah adalah takwa. Bu Mel ingin mengupas sedikit apa itu takwa. Dari Hasan Al-Basri rahimahullah, dinukil dari Ali bin Abi Thalib, takwa itu terbagi menjadi 4 poin besar. Yang pertama, takwa itu adalah takut kepada Allah. Takut di sini anak-anak bukan berarti seperti takutnya kita kepada hantu kemudian dijauhi, bukan. Tapi takut di sini artinya bahwa penghambaan kita hanya kepada Allah. Bahwa kita percaya dengan hakul yakin yang menciptakan kita semua, bumi dan seisinya, langit dan seisinya, yang kemudian memelihara, kemudian memberikan manfaat, yang memberikan mudarat, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal demikian, kepercayaan itu menjadikan rasa takut kepada Allah, takut melanggar apa yang kemudian menjadi larangan ataupun yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang kedua, yaitu beribadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tentunya sudah sesuai dengan apa yang dipaparkan, yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan tentunya juga dilengkapi oleh hadis Rasulullah SAW. Maka kita kalau beribadah harus sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran tentunya. Kemudian yang ketiga, takwa adalah selalu ridho dengan apa yang sudah Allah berikan. Kemudian menerima dengan sepenuh hati dan ikhlas apa yang sudah Allah gariskan. Mungkin kita tidak tinggi, tidak mancung, tidak putih, tapi kita ridho dengan apa yang Allah berikan karena kita yakin bahwa apapun yang Allah anugerahkan adalah yang terbaik untuk kita semua. Dan yang terakhir, takwa artinya adalah kita bersiap untuk menghadap Allah di hari pembalasan kelak. Karena akan datang suatu masa Anda semua, kita akan berhadapan dengan Allah satu persatu, mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di dunia. Dan tentunya akan Allah balas dengan adil setiap perbuatan tersebut dengan seadil mungkin, baik itu mungkin surganya Allah dan na'udzubillah bisa jadi akan dibalas dengan nerakanya Allah SWT. Itu arti dari takwa semua. Nah, sekarang kita masuk kepada ciri-ciri orang bertakwa. Tentu kita ingin termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa ada 5 poin sebenarnya, termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau kita uraikan Anda semua, poin dari surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 4 ini yang merupakan ciri-ciri orang bertakwa dari 5 uraian yang besar. Apa itu? Yang pertama, yaitu beriman kepada yang gaib, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim harus mengimani bahwa ada yang gaib. Salah satunya tentu Allah SWT.
Kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah memang tidak terlihat, tapi Allah itu ada. Makhluk-makhluk Allah lain yang tidak terlihat itu ada. Karena itu ciri-ciri orang bertakwa harus percaya kepada yang gaib. Yang kedua, anakku semua, wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat yang wajib ada 5 waktu. Mendirikan sholat dengan melaksanakan sholat itu berbeda. Orang-orang yang mendirikan sholat Anda semua, yaitu orang-orang yang kemudian mempersiapkan diri untuk sholatnya. Baik itu pakaiannya, wudhunya, kemudian tempat dia sholat, kemudian bagaimana gerakan sholatnya supaya sempurna, bagaimana kemudian dia tumakninah dan memaknai sholatnya. Kemudian dia hadir di dalam sholatnya, kemudian dia harus tahu bahwa bila dia mendirikan sholat sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus melakukan yang terbaik dengan sholatnya. Itu adalah orang yang mendirikan sholat Anda semua. Kemudian yang ketiga, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya di sisi Allah. Mungkin ada yang bertanya, Bu Melkan, aku belum bekerja. Dari mana rezeki sebenarnya Anda semua? Rezeki dari Allah itu banyak yang sudah dibagi pada kita semua. Walaupun Anda masih kecil, masih usia kelas 1, kelas 2, sebenarnya rezeki itu sudah ada dari Allah. Tidak terbilang, tidak bisa kita hitung sama sekali Anda semua. Kalau itu adalah bentuk harta, seperti tadi menginfakkan harta sebagian harta, mungkin yang Allah berikan dititipkan oleh ayah bunda, mungkin dititipkan dari ayah dan mama dan papa, mungkin berupa belanja misalnya setiap hari Ananda diberikan belanja oleh orang tuanya 10.000. Ananda harus punya kemampuan, yaitu kompetensi mengendalikan uang, yang hari ini kalau ibu guru mungkin menyampaikannya yaitu literasi keuangan. Dari 10.000 belanja atau mungkin lebih dari itu atau kurang dari itu, Anda harus pandai kemudian membagi berapa yang akan dibelanjakan untuk beli kue dan lain sebagainya, berapa yang kemudian Anda akan infakkan atau sisihkan untuk besok diinfakkan di sekolah atau kepada orang yang membutuhkan yang lewat depan rumah atau sebagainya, atau yang mungkin yang ketiga, bagaimana kemudian dititipkan atau disimpan juga untuk tabungan Anda. Itu harus kita atur dan dipelajari dari kecil Anda semua, sehingga ketika infak tersebut sudah terkumpul bisa diberikan kepada ibu guru di sekolah, di SD Al-Azhar, atau mungkin diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi itu juga ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Yang keempat itu orang yang beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu. Allah sudah menyampaikan wahyunya dengan 3 kitab terdahulu disempurnakan oleh Al-Quran Al-Karim. Yang keempat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, penutup para nabi. Yang Al-Quran adalah penyempurna dari seluruh kitab. Walaupun Al-Quran adalah kitab terakhir, tapi kita tetap harus beriman pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, iman kepada Al-Quran bukan hanya kemudian kita mengatakan, oke, aku percaya ada Al-Quran, bukan Anda. Tapi membaca Al-Quran adalah bentuk iman kepada Al-Quran. Kemudian membaca artinya sesuai dengan bahasa yang kita pahami, itu iman terhadap Al-Quran. Kemudian memahami isi dari kandungan Al-Quran, kemudian mengikuti seluruh yang disampaikan oleh Al-Quran, kemudian meninggalkan larangan yang sudah disampaikan oleh Al-Quran, tentunya dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah iman terhadap Al-Quran. Kemudian menjadikan Al-Quran pedoman bagi hidup Ananda, mulai dari sekarang sampai insya Allah nanti Ananda menutup usia dalam keadaan husnul khotimah. Anda semua. Yang terakhir yaitu ciri-ciri orang beriman, yaitu meyakini adanya hari akhir. Seperti yang sudah Mbak juga ceritakan juga tadi, meyakini hari akhir Anda berarti bersiap-siap dari mulai sekarang. Dari waktu yang sudah Allah berikan sekarang. Aku masih kecil, mulai dari sekarang sayangku. Harus dipersiapkan bagaimana kita nanti berhadapan dengan Allah dengan amal yang cukup, dengan ibadah yang cukup, sehingga ketika Allah timbang pahala kita lebih banyak Ananda, lebih banyak anakku semua, kita pahalanya lebih banyak, ya, hal-hal yang baik yang dikerjakan lebih banyak, sehingga insya Allah nantinya kita dibalas oleh Allah dengan surga. Begitu juga dengan orang tua, saudara-saudara kita. Tentunya juga Bu Mel sebagai kepala sekolah, guru-guru Al-Azhar yang Anda cintai, semoga juga demikian hendaknya. Anda semua, itulah ciri-ciri atau 5 ciri dari orang yang bertakwa, dan kita tentunya bermohon kepada Allah semoga kita semua menjadi orang-orang yang tergolong kepada orang-orang yang bertakwa, sehingga derajat kita jadi derajat orang-orang yang insya Allah ditempatkan di surganya Allah. Baik Anda semua, itu yang dapat Bunda sampaikan.
Semoga apa yang sudah Bunga sampaikan tadi bermanfaat untuk Bunga pribadi, untuk semua yang mendengarkan, untuk anak-anak Bunga yang Bunga cintai tentunya, dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Bunga minta maaf bila dalam perkataan tadi, dalam uraian tadi ada yang kurang berkenan, ada yang tidak pada tempatnya, tentunya itu berasal dari kelemahan dan kekilafan Bunga. Maka kepada Allah Bunga minta ampun, kepada anak-anak semua dan kepada yang mendengarkan, Bunga mohon dimaafkan. Dan semoga yang baik datangnya dari Allah dan dibalas pahala dan kemudahan oleh Allah untuk menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita tergolong pada orang-orang yang bertakwa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.